Baik, kita lanjutkan sunnah hayat sekarang. Tadi kan sunnah abad ya. Sekarang sunnah hayat, yaitu sunnah-sunnah yang diperintahkan di dalam sholat yang seandainya ditinggalkan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Wahayatuha, sunnah-sunnah hayat khamsata asyara khoslatan, ada 15. Jadi sunnah-sunnah hayat itu ada 15. Baik, yang pertama ya. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini termasuk sunnah hayat. Wa indar ruku'i, ini masih nomor 1. Dan ketika hendak ruku. Ketika hendak ruku kan biasanya mengangkat tangan ya kita. Nah, ini termasuk sunnah hayat. Wa raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku. Ini termasuk sunnah hayat. Yang pertama. Yang kedua wawat'ul yamini 'ala shimali. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Maksudnya ketika sedekap. Ketika sedekap. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini yang kedua. Yang ketiga wat tawajjuh. Wat tawajjuh itu doa tawajjuh. Maksudnya doa tawajjuh itu ya adalah, karena ini yang kita bahas adalah mazhab Syafi'i, ketika membaca iftitah. Membaca apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini ada dalam hadis riwayat Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim ada. Nah, ini termasuk sunnah hayat. Wat tawajjuh, doa tawajjuh. Maksudnya adalah doa iftitah yang berbunyi wajjahtu wajhiya sampai akhir, sampai wa ana minal muslimin. Kemudian yang keempat wal isti'adzatu. Yang keempat adalah membaca isti'adzah atau ta'awud. Maksudnya isti'adzah di sini atau ta'awud di sini adalah ketika hendak membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini hukumnya sunnah. Ya. Dalilnya adalah ayat fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima wal jahru fi maudhi'ihi. Sunnah hayat yang kelima adalah mengeraskan suara di tempatnya. Ya, mengeraskan suara di tempatnya. Ketika waktunya keras, mengeraskan. Ya, misalnya mengeraskan suara itu adalah rakaat pertama dan kedua dari sholat maghrib dan isya, itu kan jahar, mengeraskan bacaan. Dalam sholat Jumat juga jahar, mengeraskan bacaan. Dalam sholat hari raya juga mengeraskan bacaan. Nah, ini namanya mengeraskan suara pada tempatnya. Ini yang kelima. Yang keenam wal israru fi maudhi'ihi, memelankan suara di tempatnya. Nah, waktu ini melankan ya harus pelan. Nah, 2 rakaat dari sholat zuhur. Kok zuhur berarti sir semua ya. Nah, 2 rakaat
dari sholat isya ya, 2 rakaat yang kedua dari sholat isya. Nah, kemudian 1 rakaat yang terakhir dari sholat maghrib ya, dan lain sebagainya. Ya, memelankan suara di tempatnya. Kemudian yang ketujuh wat ta'minu, membaca amin. Nah, membaca amin maksudnya di sini adalah setelah membaca surat Al-Fatihah. Ketika kita jamaah, ketika imam membaca Al-Fatihah ketika selesai waladhdallin, maka disunahkan membaca amin. Amin itu artinya adalah istajib du'ai. Ya Allah kabulkanlah doaku. Itu artinya amin. Ini yang ketujuh. Nah, yang kedelapan wa qiraatus surati ba'dal fatihati. Yang kedelapan adalah membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Ini juga termasuk sunnah hayat. Kemudian yang ke-9 wat takbiratu indar raf'i wal khafdi, membaca takbir saat turun ke posisi ruku'. Membaca takbir saat turun ya ke posisi ruku' dan juga ketika mengangkat ya, bangkit dari ruku'. Jadi ketika hendak ruku' dan juga ketika bangkit dari ruku' ya, bangkit dari ruku' bacanya tapi bukan takbir itu apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya, ini ketika turun ya. Ketika turun baca takbir. Ini termasuk sunnahnya sunnah hayat. Kemudian yang ke-10 wa qaulu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ini yang ke-10, yaitu membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang ke-11 wat tasbihu fir ruku'i was sujudi, membaca tasbih di dalam ruku' dan sujud. Membaca tasbih di dalam ruku' dan sujud. Ketika ruku' misalnya baca subhana rabbiyal azimi, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian yang ke-12 wad'ul yadaini 'alal fakhidain. Yang ke-12 wad'ul yadaini 'alal fakhidain, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Meletakkan kedua tangan di atas dua paha. Fil julusi, saat duduk tasyahud awal dan akhir. Jadi meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk untuk tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Nah, di sini caranya bisutul yusra ya, membuka tangan kiri ya, membuka tangan yang kiri, wayak bidul yumna, dan menggenggam tangan kanan. Illal musabbahata, kecuali jari telunjuk. Nah, karena apa? Fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Karena jari telunjuk itu akan dipakai untuk apa? Memberikan isyarat ya ketika kita membaca tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka enggak ikut digenggam untuk jari telunjuknya. Ini yang ke-12. Ke-13 waliftirasyu,
Yang ke-13 adalah duduk iftirash. Wal iftirashu fi jami'il jalasati, pada semua posisi duduk di dalam sholat. Duduk iftirash itu gambarannya adalah duduk di atas kaki kiri, ya, dan menghadapkan kaki kanan ke arah kiblat. Jadi menjadikan kaki kiri sebagai tempat untuk duduk. Ini namanya iftirash. Misalnya ketika duduk di antara dua sujud, dan juga duduk ketika tasyahud awal, itu namanya duduk iftirash. Ini juga termasuk sunnah hayat. Yang ke-14 wat tawarruku fil jalsatil akhirah. Yang ke-14 adalah duduk tawarruk. Ya, saat duduk terakhir. Ya, duduk tawarruk saat duduk terakhir. Maksudnya ketika kita tasyahud akhir. Ya, duduknya duduk tawarruk. Nah, bedanya kalau tawarruk itu kita tidak duduk di atas kaki kiri, tapi duduk langsung di atas lantai. Yang ke-14. Yang terakhir wat taslimatus tsaniyatu. Yang ke-15 adalah mengucapkan salam yang kedua. Mengucapkan salam yang kedua. Nah, ini kemarin sudah kita bahas bahwa salam yang pertama itu rukun sholat. Sementara salam yang kedua adalah termasuk sunnah hayat sholat. Nah, ini sunnah-sunnah ab'ad dan sunnah-sunnah hayat dalam sholat. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini terkait dengan sunnah-sunnah ab'ad dan sunnah-sunnah hayat dalam sholat. Semoga menjadi ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.